Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Letnan Kolonel LC Sarimin. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi para pendengar Radio Cakrawala, dimanapun Anda berada. Kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasannya kasih setianya untuk selama-lamanya. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Pagi hari yang baru ini, kami datang kepada Tuhan dengan mengucap syukur untuk hari ini, dan kami bersyukur untuk kepastian akan kasih setia dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi kehidupan kami. Ketika kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami mohon bimbingan melalui Roh-Mu yang kudus bagi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Judul firman Tuhan atau renungan firman Tuhan pagi hari ini adalah Allah yang Maha Kudus di tengah-tengah kita. Pembacaan Alkitab terdapat dalam kitab Yesaya pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Yesaya 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Judul perikop ini adalah nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut, dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion.
Sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, saya masih ingat ketika awal mula ada pembatasan untuk kegiatan ibadah karena pandemi COVID-19 ini. Maka ibadah yang biasa kami ikuti dalam ruangan atau gedung korops kami, gedung gereja kami lakukan di rumah dan menyaksikannya melalui televisi, dan hanya kami berlima sekeluarga yang mengikutinya. Keadaan ini berlangsung beberapa saat. Kemudian diizinkan untuk beribadah dengan jumlah orang yang terbatas. Kali pertama kembali ke korops atau ke gereja, maka rasanya seperti menemukan kembali sesuatu yang hilang. Ada perasaan plong, ada perasaan lega karena bisa beribadah seperti biasanya. Dan saya percaya bahwa kita memiliki kerinduan yang sama untuk semua kegiatan kita dalam keseharian kita. Kita rindu pada suasana kegiatan-kegiatan yang normal, tanpa ada pembatasan, tanpa ada ketakutan yang ada dalam pikiran kita. Bisa jadi kita akan berpikir atau berkata dalam hati, jangan-jangan orang itu membawa virus, jangan-jangan nanti kita tertular, atau pikiran-pikiran yang lainnya di dalam diri kita. Para pendengar sekalian, sampai pada hari ini, kita masih harus menerima dan menjalani kenyataan bahwa pandemi COVID-19 ini masih terjadi dan masih memberikan dampak atau memberikan berpengaruh pada kehidupan kita. Sebagai bagian dari bangsa yang besar ini, tentu ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mendukung usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah mengatasi ini. Ini adalah bagian dari panggilan hidup kita, panggilan hidup kita sebagai orang-orang kudus di tengah-tengah situasi seperti yang kita hadapi saat ini. Dan kabar baik sudah kita saksikan, sudah kita dengarkan dengan proses vaksinasi yang akan menjadi harapan bagi kita di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang, agar kehidupan kita menjadi baik dan normal kembali. Sekalipun demikian, sekalipun proses vaksinasi telah berlangsung, kita masih harus tetap menggunakan masker, mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun, menjaga jarak, membatasi kumpul-kumpul, membatasi bepergian untuk tujuan yang tidak perlu, menjaga iman dan imun kita. Saya harap para pendengar sekalian tidak bosan-bosan melalui siaran Radio Cakrawala ini mendengarkan berita-berita atau hal-hal yang kembali mengingatkan kita supaya kita tetap waspada, supaya kita tidak lengah, sebab ini adalah bagian dari tugas kita sebagai umat bala keselamatan, sebagai orang-orang percaya yang hidup di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi kehidupan yang demikian, kalau kita mau jujur, kalau kita mau secara terbuka mengemukakan apa yang menjadi perasaan kita, apa yang ada dalam hati kita, dalam pikiran kita, apapun tugas, peran, fungsi Anda di dalam keluarga, di tempat pekerjaan, di tempat pelayanan, atau dimanapun kita berada, maka ada waktu-waktu tertentu
kita merasa bosan, kita merasa tertekan, kita takut dan putus asa, kita sulit berkonsentrasi. Bahkan mungkin ada yang mengalami gangguan kecemasan yang berlebihan. Ada yang mengalami gangguan pola makan, gangguan waktu istirahat. Bahkan tidak sedikit yang mengalami gangguan kesehatan. Kesehatan kita menjadi lebih buruk dan lain-lain sebagainya. Sehingga dalam keadaan ini sangat penting bagi kita untuk selain melaksanakan protokol kesehatan atau saran-saran kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah setempat atau oleh orang-orang yang kita percaya dari sumber terpercaya. Penting bagi kita untuk menyeimbangkan kegiatan kita setiap hari, menyeimbangkan olahraga yang kita lakukan, kegiatan kita di rumah, dan yang paling penting sebagai umat ciptaan Tuhan adalah kita menjaga kehidupan rohani kita tetap terhubung dengan Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pagi ini akan menolong kita untuk memahami pentingnya kita memiliki kehidupan rohani yang tetap terhubung dengan Tuhan, yang tetap kuat di dalam Tuhan. Karena apa, saudara-saudara? Karena ternyata bahwa dalam situasi atau keadaan kita sekarang ini, Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengah kamu. Allah yang Maha Kudus ada di tengah-tengah kita. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Yesaya 12 ini adalah merupakan sebuah tulisan yang istimewa dibandingkan dari kumpulan tulisan-tulisan yang ada pada keseluruhan kitab Yesaya. Karena bagian ini atau pasal 12 ini merupakan satu-satunya mazmur atau pujian yang ada dalam kitab Yesaya. Bagian ini merupakan bagian terakhir dari nubuat tentang Yehuda dan Yerusalem yang pada intinya kita ketahui menubuatkan tentang Mesias yang akan datang itu. Menubuatkan tentang Immanuel yang akan lahir sebagai Raja Damai di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Mungkin saudara-saudara masih hangat di telinga kita dalam pendengaran kita beberapa waktu ke belakang. Betapa sering kita mendengarkan banyak hamba-hamba Tuhan, para opsir, para pendeta berbicara, mengambil teks dari kitab Yesaya tentang Mesias, tentang Immanuel, tentang penyelamat yang akan datang itu. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Nabi Yesaya memiliki banyak nubuatan tentang apa yang akan terjadi dengan bangsa pilihan Allah. Nubuatan itu juga termasuk nubuatan tentang hukuman yang akan dialami karena dosa-dosa dan kejahatan mereka. Namun juga bukan hanya sekedar tentang penghukuman dan lain sebagainya, tetapi juga tentang pengharapan yang akan melepaskan mereka dari pembuangan dan melalui rentetan peristiwa panjang dalam sejarah kehidupan manusia, mulai dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Dan syukur kepada Allah yang Maha Kudus itu. Sebab saya dan saudara sekarang ini ada dan mengalami kelimpahan hidup dalam kasih karunia karena iman kita, karena percaya kita kepada Mesias yang telah datang, karena keyakinan kita kepada Immanuel yang
Allah yang menyertai kita, yang kita peringati kelahirannya dalam masa raya Natal. Kita percaya, kita beriman bahwa Raja Damai itu telah hadir di tengah-tengah manusia, hidup dan berkarya sempurna bagi kita, orang-orang yang berdosa. Mari kita perhatikan ayat yang ke-6 dari pembacaan ini. Bagian ini atau ayat yang ke-6 ini dituliskan demikian. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Kalimat ini secara khusus pada kalimat yang mengatakan yang Maha Kudus Allah Israel. Kalimat yang Maha Kudus Allah Israel ini muncul sebanyak 12 kali pada bagian pertama kitab Yesaya pasal 1 sampai pasal 39. Kemudian kalimat ini juga muncul 14 kali dalam bagian utama kedua kitab Yesaya pasal 40 hingga 66. Dan dalam keseluruhan kitab Perjanjian Lama, kata yang Maha Kudus Allah Israel ini muncul sebanyak 6 kali. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia masa kini, kalimat pada ayat ini, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu, diterjemahkan demikian. Allah Kudus Israel sungguh mulia, Ia tinggal di tengah-tengah kamu. Oh saudara-saudara sekalian, seandainya kita hidup dalam konteks Nabi Yesaya, kira-kira apa yang menjadi bayangan atau gambaran kita tentang Allah Maha Kudus mulia yang tinggal di tengah-tengah kita? Seperti apa kira-kira, bagaimana gambarannya? Oh saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah yang Maha Kudus adalah Allah yang telah menyatakan dirinya dalam sepanjang kisah kehidupan bangsa Israel. Ia menyatakan dirinya sebagai Allah yang kudus. Dalam kitab Imamat 19 ayat 2, Tuhan berfirman demikian. Kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan Allahmu, kudus. Lebih jelas lagi, kemudian kita menyaksikan, kita belajar, kita mengerti, memahami bahwa ternyata Allah yang Maha Kudus itu adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang sangat peduli terhadap manusia yang diciptakannya. Kalau saudara-saudara kembali memperhatikan pembacaan kita pagi hari ini, pada ayat 1 dan ayat keempat ada kalimat yang tertulis demikian. Pada waktu itu engkau akan berkata. Pada waktu itu engkau akan berkata. Artinya adalah bahwa akan ada suatu masa di mana bangsa Israel memang tidak bisa berkata apa-apa lagi tentang kehidupan mereka yang sulit. Ada waktu di mana bangsa Israel tidak bisa berkata-kata lagi karena tekanan dari bangsa lain yang memang diizinkan Tuhan, dan bahkan penderitaan yang timbul karena ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Tetapi pada bagian Mazmur atau nyanyian syukur yang muncul dalam pembacaan Alkitab ini memberikan gambaran, menyatakan bahwa masa yang sulit itu akan berlalu. Bahwa ada kekuatan dan anugerah Tuhan yang akan dinyatakan. Bahwa akan ada pemulihan dan pengampunan yang akan diberikan, dan itu terjadi melalui inkarnasi yang Maha Kudus Allah Israel dalam diri Yesus Kristus ketika
Alkitab Perjanjian Baru menyatakannya. Apa yang tertulis pada bagian ini sudah digenapkan dengan kelahiran Yesus Kristus. Allah yang Maha Kudus hadir di antara umat manusia. Yang Maha Kudus Allah Israel ada di tengah-tengah umatnya. Dan para pendengar sekalian, inilah yang menjadi bagian kita sebagai orang-orang percaya yang hidup sebagai umat dari Perjanjian Baru dalam Yesus Kristus. Masa-masa sulit akan berlalu. Kekuatan dan anugerah Tuhan akan dinyatakan bagi kita. Pemulihan dan pengampunan akan diberikan kepada kita. Yesus Kristus adalah yang kudus dari Allah dan berinkarnasi sebagai manusia. Sebagaimana Lukas mencatat dalam Lukas 1 ayat 35, bahwa anak yang akan dilahirkan Maria itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan dalam keilahiannya, saudara-saudara dapat menyaksikan, dapat belajar dari catatan dalam Alkitab kita Perjanjian Baru dalam kitab Injil. Apa yang Yesus lakukan ketika ia ada di tengah-tengah umatnya. Perjalanan panjang dari nubuatan Yesaya sampai kepada penggenapannya melalui inkarnasi Yesus Kristus telah memberikan kepada kita, menunjukkan kepada kita kedaulatan Allah yang Maha Kudus itu. Dan saudara-saudara sekalian, dalam keilahiannya, Yesus terlibat dalam kehidupan sehari-hari umat manusia. Dalam keilahiannya, ia memanggil semua orang untuk datang kepadanya. Dan saya mencatat satu ajakan, satu panggilan dari Juru Selamat yang masih berlaku sampai pada hari ini bagi kita sebagai umat perjanjian Allah. Saya ambil dari apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Injil Matius 11 ayat 28 sampai 30. Saudara-saudara mungkin masih mengingat, masih mengerti, atau barangkali ini menjadi ayat emas andalan atau hafalan atau favorit Anda. Tetapi ini adalah yang kudus dari Allah itu yang berfirman. Dan ini akan menjadi satu bagian penting bagi kita sekalian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus yang Maha Kudus itu telah datang ke dalam dunia. Ajakan dan panggilan keilahiannya sebagai juru selamat tetap berlaku bagi kita, karena sekalipun ia telah mencapai kesempurnaan karya pemulihan dan penyelamatannya di atas kayu salib, kemudian ia hidup dan bangkit pada hari yang ketiga, kemudian ia naik ke sorga dan ia memberikan seorang penolong yang lain. Ini yang menjadi klaim kita, ini yang menjadi kekuatan kita. Sekalipun Yesus sudah ada di sorga, tetapi Allah Roh Kudus itu, ia menjadi penolong kita, ia ada di tengah-tengah kita. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, yang Maha Kudus ada di tengah-tengah kita. Ia meminta kita untuk datang dan belajar kepada Yesus Kristus Tuhan kita.
belajar ketika ia menjadi manusia sama seperti kita. Maka apa yang saat ini sedang kita rasakan, apa yang saat ini sedang kita alami, Yesus telah mengalaminya. Saudara-saudara, Yesus merasakan, Yesus tahu bagaimana perasaan kita. Ia meminta kita datang dan belajar kepadanya dari tengah-tengah kehidupan kita, dengan semua tantangan dan persoalan yang muncul dalam suasana duka cita atau mengecewakan yang saat ini sedang saudara alami, atau mungkin dalam pergumulan kita, pergumulan saudara karena sakit penyakit, atau mungkin kita dalam tanda tanya tentang kehadiran Tuhan, sehingga mungkin juga ada di antara kita yang ragu-ragu atas pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, Allah yang Maha Kudus ada di tengah-tengah kita. Dan iman percaya kita kepada Allah yang Maha Kudus itu dapat meredam batin dan hati kita, dapat memberikan ketenangan kepada kita yang seringkali berpikir atau berprasangka, jangan-jangan Allah sedang murka, jangan-jangan Allah sedang menghukum kita. Oh saudara-saudara sekalian, Allah Israel yang mulia itu ada di tengah-tengah kita. Allah yang Maha Kudus itu dapat meredam batin dan hati kita. Ia lemah lembut, Ia dapat memberi kita kelegaan, Ia dapat memberi kita ketenangan. Allah yang Maha Kudus itu ada di tengah-tengah kita melalui kehadiran Roh-Nya. Masa-masa ini akan berlalu. Masa-masa sulit dalam kehidupan saudara-saudara sekalian akan berlalu. Akan datang saatnya pemulihan dan penggenapan rencana Allah dalam hidup kita. Sehingga benar, kita akan menjadi saksi-saksi iman dan melihat bagaimana nubuatan ini kembali digenapi dalam kehidupan kita. Sehingga pada waktu itu engkau akan berkata, sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Kiranya para pendengar sekalian dapat merasakan hadirnya Roh Kudus, hadirnya Allah yang Maha Kudus itu di tengah-tengah kita. Tuhan memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk karya dan rencana Tuhan yang sempurna bagi hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap penggenapan firman yang telah terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pengalaman hidup yang saat ini Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami secara pribadi, dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam keseharian kami. Terima kasih untuk kebenaran firman yang kembali meneguhkan, meyakinkan kami bahwa dalam berbagai situasi atau pengalaman hidup yang Tuhan izinkan terjadi, maka Allah yang Maha Kudus sejatinya ada di tengah-tengah kami. Berikanlah kami mata rohani untuk melihat
kehadiran Allah yang Maha Kudus. Celikkanlah mata dan pendengaran rohani kami, sehingga kami dapat merasakan bagaimana Allah yang Maha Kudus itu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di sorga. Ajar kami untuk selalu percaya, untuk selalu menjalani hidup dengan satu keyakinan bahwa ada rencana dan rancangan indah Tuhan buat kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah keselamatan kami. Kami percaya kepadamu dengan tidak gemetar, sebab Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pujian kami, Engkaulah juru selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan memohonkan berkat untuk seluruh pendengar Radio Cakrawala dimanapun mereka berada. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.